Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah Kamis SMA Kristen Pelita Kasih. Saya terlalu percaya bahwa kondisi seperti saat ini pun kita tidak kehilangan semangat untuk menaikkan puji-pujian kita, menaikkan pengagungan kita kepada Tuhan kita. Karena kita terlalu percaya semua bahwa di dalam pujian-pujian, di dalam penyembahan Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, kita akan merasakan ketenangan di dalam jiwa kita. Sebelum kita menaikkan pujian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, kebaikan dan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali bersama-sama Tuhan, walaupun dalam ibadah online, tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya lawatan Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Lawatan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami siap memuji-muji Tuhan. Kami siap mengagungkan nama-Mu. Kami siap menyembah Tuhan. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang ajaib, kekal selama-lamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Amin. Haleluya, ada mujizat karena kita memiliki Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Engkau Allah pembuat mujizat. Engkau Allah yang tidak pernah
ingkar akan janji-janji-Mu. Firman-Mu akan menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu akan memulihkan kehidupan kami. Haleluya Yesus. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Thank you, Jesus. Worship you, we worship you, Jesus. We worship you. Even when I don't see you walking, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that
That is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. 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 Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Jen, beserta seluruh guru dan staf yang ada di SMA Pelita Kasih. Sebelum kita melanjutkan untuk renungan firman, kita akan berdoa dulu. Doa saya pimpin. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami datang membawa hati dan pikiran kami untuk Kau jamah, Kau penuhi dengan firman-Mu. Layakan hamba-Mu untuk memberitakan firman ini ya Bapa, berkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di sini Memsera mau mengingatkan bahwa bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan negara kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagi kita anak-anak Tuhan, adakah anak-anak yang mendengarkan renungan ini termasuk anak-anak yang sudah merdeka? Memsera tidak bisa lihat, tapi anak-anak bisa menjawab dalam hati dan langsung berbicara kepada Tuhan. Kemerdekaan yang kita bicarakan di sini bukan merdeka berarti bebas untuk melakukan apapun. Atau mungkin ada yang langsung bilang, mau merdeka bagaimana Mem? Kita lagi dijajah COVID misalnya, ada yang bilang seperti itu. Kita tidak bebas keluar-keluar, mau ke mall saja tidak boleh. Ke sekolah saja sudah berbulan-bulan tidak pernah ke sekolah. Tidak boleh sekolah malah ya. Tidak boleh ke sekolah, bukan tidak boleh sekolah. Semua tetap belajar dari rumah. Nah, hal-hal seperti ini mungkin membuat kita merasa seperti orang yang terjajah. Seperti orang yang tidak merdeka. Tapi saat ini Memsera mau ingatkan semua, kita harus yakin segala yang terjadi itu sepengetahuan Tuhan dan ada rencana dan kehendak Tuhan yang baik di balik semua yang terjadi dalam hidup kita, termasuk belajar di rumah. Yang jelas satu hal, dengan kita berada lebih banyak waktu di rumah, berarti ada lebih banyak waktu untuk kita gunakan saling mengasihi, saling perhatikan, berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di rumah. Biasanya kita ke sekolah pagi-pagi sudah berangkat sekolah, pulang sekolah sudah sore. Sore kerja tugas sampai malam, malam tinggal main game sedikit, tidur. Kurang komunikasi dengan orang di rumah. Dengan pandemi ini kita ambil sisi positifnya, kita bisa berada di rumah, selalu berkomunikasi dengan orang-orang di rumah, bisa menyatakan kasih kepada orang tua, kepada saudara atau siapapun yang ada di rumah. Itu hal yang positif. Jangan lihat negatifnya. Kalau kita lihat negatifnya mungkin anak-anakku semua akan lemah, akan boring, di rumah lagi. Hanya rebahan, belajar online, rebahan. Tapi anak-anak Tuhan tidak akan berkata seperti itu. Kenapa? Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Karena tidak ada yang bisa memenjarakan anak-anak Tuhan. Tidak ada hal yang bisa mematahkan langkah anak-anak Tuhan. Di rumah kita bisa bantu orang tua, ya kan? Apalagi anak SMA berarti sudah besar semua, sudah harus bisa bertanggung jawab. Jangan kayak anak-anak yang masih kecil, letakkan piring kotornya saja sembarangan.
Bukunya keleleran di mana-mana. Ayo, siapa yang masih seperti itu? Ingat, kalian sudah dewasa sekarang. Bukan lagi anak-anak yang harus diurus sampai detail, sampai kecil-kecilnya. Kalian berada di rumah malah harus bisa jadi teladan. Seperti kata Alkitab, jadilah teladan. Jangan kau dipandang enteng karena usiamu muda, tapi harus bisa jadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku. Dengan demikian Tuhan Yesus dimuliakan. Orang tua pun bangga, tidak sia-sia saya sekolahkan anakku di sekolah Kristen. Bukan cuma otaknya berisi, karakternya pun bisa dibanggakan. Nah, kembali lagi masalah kemerdekaan. Tuhan sudah memberi kita kemerdekaan kapan? Saat Dia rela mati di kayu salib. Pahlawan iman kita, pahlawan untuk jiwa kita, Tuhan Yesus. Di negara kita ada banyak pahlawan ya. Bukan cuma laki, perempuan juga ada Cut Nyadin, ada emansipasi wanita, Raden Ajeng Kartini. Nah, jadilah pahlawan-pahlawan di rumahmu. Jangan pikir pahlawan tuh harus gagah perkasa, harus jago silat, harus jago hebat macam-macam. Alkitab mencatat ada satu hal yang Alkitab tonjolkan, bahkan melebihi pahlawan, kata Alkitab. Siapa dia? Kata Alkitab, orang yang sabar melebihi pahlawan. Artinya, anak-anak Tuhan dituntut untuk bisa menjadi pelaku firman. Bukan hanya sekedar tahu firman, bahkan hafal ayat, tapi saat dituntut untuk melakukan tidak bisa. Tidak bisa sabar, tunggu jaringan putus-putus, koneksi putus-putus, mengomel, mengumpat. Jangan dilakukan hal yang seperti itu. Tetap semangat karena kita tahu memang situasinya saat ini kita online. Namanya online tergantung jaringan ya. Jadi kalau jaringannya putus sambung, kita terima. Tapi ingat, tetap semangat. Jangan putus jaringan, kesempatan putus jaringan. Saya tidak usah masuk lagi kelas. Kan guru tahu jika tadi putus jaringan. Bukan begitu dong. Anak Tuhan, anak yang bertanggung jawab. Begitu nyambung kembali jaringannya, ya kembali lagi belajarnya. Seperti itu yang Tuhan kehendaki bagi anak-anak Tuhan. Kita kembali lagi. Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 menyatakan, yang ada Alkitabnya silakan dibuka, kita baca bersama-sama. Ayat yang 16 ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini menuliskan hamba Allah ya, catat hamba Allah. Bukan pendeta, bukan full timer. Hamba Allah. Kita semua adalah hamba Allah. Alkitab mengatakan semua orang yang melakukan kehendak Allah adalah hamba Allah. Dan Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang melakukan perintahnya, orang-orang yang menaati perkataannya. Jadi anak-anakku semua, kalau mau dikasihi Tuhan, taati firman, berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan melindungi kita, Tuhan menjadi pembela kita. Setiap persoalan yang kita hadapi, setiap kesulitan yang kita hadapi, kita tidak usah bingung karena di depan kita ada pahlawan super kita. Ada Tuhan Yesus. Dia bukan mengalahkan musuh-musuh yang biasa. Dia mengalahkan maut. Kata maut artinya putus hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau toh dalam kehidupan manusia kita ada yang meninggal, Alkitab mengatakan berbahagia yang meninggal dalam Tuhan. Tapi itu bukan maut. Banyak anak-anak Tuhan yang sekarang ini karena pengaruh dunia, karena kesibukan,
bahkan lupa berdoa. Hati-hati, maut sudah mengincar. Tapi bila kita tetap berserah pada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka anak-anakku semua harus percaya tidak ada masalah yang tidak mungkin. Tuhan Yesus sendiri akan tampil di depan, dan dalam Alkitab dicatat saat Israel berperang, Tuhan bilang apa? Kamu tinggal diam, aku yang akan berperang. Kemenangan jadi milik Israel bukan karena tentara Israel hebat, bukan. Kemenangan jadi milik bangsa Israel dalam peperangan-peperangannya karena Allah di pihak mereka, Allah yang berperang, maka seluruh Israel menang menghadapi musuh. Musuh anak-anakku sekalian adalah roh-roh di udara, bukan sesamamu, bukan temanmu. Roh-roh di udara ada iri hati, ada dengki, ada fitnah. Bersihkan hati, berdoa, mohon Tuhan menguasai hati dan pikiranmu. Tidak ada masalah yang tidak mungkin. Semua akan terselesaikan bersama Tuhan. Sebagai ayat terakhir, Memsera ingin kalian baca dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Ini pesan terakhir Memsera sebagai anak-anak Tuhan yang merdeka. Kalau bisa kita baca bersama ya, yang di rumah yang pegang Alkitab silakan dibuka, atau mungkin yang ada Alkitab di HP-nya bisa dilihat Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Dengan berada di rumah, jangan sampai pikiran kosong, jangan sampai pikiran melayang-melayang, yang dipikirkan hanya yang keinginan mata, kemewahan, pesta pora dan sebagainya, keangkuhan hidup, tapi kita memikirkan yang sudah ditulis dalam Filipi ini, surat Filipi. Ini akan membuat anak-anakku semua tetap kuat, tetap semangat, dan tetap berada di jalur Tuhan. Anak-anakku semua akan jadi anak-anak yang menang. Kenapa? Karena kita bersama Sang Pemenang, pahlawan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikian renungan firman pada pagi hari ini. Memsera selesai berkata-kata, tapi Memsera percaya Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati anak-anakku semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tapi kami mau menjadi manusia hebat, manusiamu, karena Engkau sudah mengalahkan maut, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Kami akan keluar sebagai pemenang, kami akan menjadi saksimu, baik di rumah juga di luar. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan ini tidak hanya menjadi sebuah rutinitas kebiasaan, tetapi ini semua sesuatu yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap selalu berdoa untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih Tuhan, khususnya unit SMA. Kami percaya bahwa perlindungan penyertaan-Mu sempurna atas sekolah ini. Engkau berkati Ibu Jen sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan di sekolah ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap berikan kesehatan, kekuatan dan hikmat, sehingga pada saat dia mengambil keputusan-keputusan, semuanya yang terbaik buat sekolah ini, dan tentunya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Para guru, staf pengajar juga kiranya Engkau memberkati, berikan hikmat selalu kepada mereka semua. Dan anak-anak didik kami juga Tuhan, kiranya Engkau berkati, tetap berikan semangat kepada mereka Tuhan, sehingga walaupun di masa pandemi seperti ini, mereka tidak kehilangan semangat untuk belajar, semangat untuk selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga pergaulan mereka di luar sana Tuhan. Jadikan mereka anak muda yang benar-benar militan di dalam Kristus, berani berkata tidak buat dosa, tetapi selalu mempraktekkan kebenaran-kebenaran ilahi dalam kehidupan percaya mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.